Tujuan hidup yang sesuai dengan ajaran spiritual Anda. Design your own life with Dimas Satya Lesmana. Subscribe, tekan tombol bel, share dan like videonya ya guys. Terima kasih. Beberapa orang menyelaraskan why mereka atau tujuan hidup mereka sesuai dengan ajaran agama atau aliran spiritual kepercayaan yang telah mereka anut dalam hidup mereka. Bagi orang Kristen, mereka akan mengutip dan merujuk pada apa yang Alkitab atau Injil sarankan. Bagi Muslim, mereka akan mengutip dan merujuk pada apa yang dikatakan dan direkomendasikan oleh Al-Quran dan Al-Hadis. Hal ini juga berlaku pada pengikut agama spiritual lainnya seperti Hindu, Buddha, dan lain-lain. Bagaimana cara orang-orang ateis mendapatkan tujuan hidup mereka? Bagian besar dari mereka akan menyesuaikan tujuan mereka dengan misi utama mereka di dunia ini, yang biasanya tidak pernah dikaitkan dengan kehidupan setelah kematian atau akhirat. Dan mereka melakukan yang terbaik untuk menjadi bagian dari kehidupan di dunia. Terlepas dari hubungan yang ada dalam agama atau kepercayaan seseorang, selalu ada rasa ingin tahu bagi semua orang untuk menemukan misi atau tujuan sejati mereka di dunia ini. Jadi, apa tujuan hidup kita di dunia ini? Sebagai seorang Muslim, saya menghubungkan tujuan hidup seseorang di dunia ini sesuai dengan ajaran Islam. Jadi, apa yang dikatakan oleh Tuhan, Allah, kepada kita tentang tujuan hidup kita? Allah menyatakan dalam Al-Quran sebagai berikut. Sesungguhnya aku hendak menjadikan manusia untuk menjadikan khalifah di muka bumi. Al-Quran Al-Baqarah ayat 30. Khalifah berarti penguasa, pengelola, pemimpin. Khalifah bisa juga diartikan sebagai seseorang yang menjelajah, berlayar, dan melakukan perjalanan di muka bumi ini. Seseorang yang memiliki semangat untuk berpetualang. Seseorang yang menyeberangi lautan untuk menemukan pulau-pulau baru. Seseorang yang memiliki kekuatan, seseorang yang sukses, seseorang yang kaya raya, seseorang yang kaya raya namun mendermakan hampir keseluruhan hartanya untuk Tuhan. Hampir sama seperti seorang filantropis dunia saat ini yang rata-rata mendermakan sebagian atau hampir keseluruhan hartanya untuk kemanusiaan. Selain Al-Quran, Nabi Muhammad SAW juga mengatakan bahwa orang-orang terbaik di dunia adalah orang-orang yang dapat memberikan nilai bagi orang lain atau membawa manfaat bagi kebanyakan manusia lainnya. The best of people are those that bring most benefit to the rest of mankind. Prophet Muhammad SAW. Inilah yang memotivasi saya untuk memutuskan untuk menjadi pengusaha, untuk menjadi orang yang bernilai, dan untuk dapat membantu sebanyak mungkin orang lain di dunia dan membawa manfaat terbaik bagi orang lain. Salah satu cara terbaik untuk melakukan hal tersebut adalah dengan menjadi pengusaha. Hal ini telah membuat saya jelas dan mengerti apa yang harus saya lakukan di sini, di dunia yang kecil dan terbatas ini. Ya, jawabannya adalah untuk menjadi seseorang yang memiliki nilai dan dapat membawa banyak manfaat, dan untuk bisa membantu sebanyak mungkin orang lain di sekitar saya, menjadi seorang pengusaha. Setelah saya tahu apa tujuan hidup saya akan menaruh iman yang kuat dan percaya dengan segenap keyakinan penuh bahwa tujuan hidup saya benar dan bermakna, dan bahwa saya tidak dikirim ke sini, ke dunia ini, tanpa tujuan apapun atau hanya untuk sekedar menjadi ada. Banyak orang hidup dan hanya sekedar ada. Mereka tidak tahu tujuan mereka dalam hidup dan hanya mengikuti arus. Apakah Anda tahu? Hanya ikan mati dan sampah saja yang mengikuti arus. Manusia bukanlah sekedar bagian dari keadaan, tetapi pencipta keadaan. Dia membuat situasinya sendiri, kesempatannya sendiri. Napoleon Hill. Orang bijak mengatakan bahwa ada kekuatan tak terduga yang luar biasa besar yang dapat disebabkan oleh lautan, gunung berapi, dan pada manusia-manusia yang tahu betul akan tujuan hidup mereka. Titik awal untuk semua pencapaian manusia adalah tujuan yang jelas dan rencana yang pasti untuk mencapainya. Banyak orang bingung tentang mana yang harus mereka cari pertama kali. Apakah tujuan atau gairah atau passions? Bagi saya pribadi, tujuan hidup Anda adalah langkah pertama untuk merancang hidup Anda. Mengetahui tujuan hidup adalah sesuatu yang akan menuntun Anda ke kehidupan yang Anda inginkan. Bagaimana cara Anda menemukan jawaban atas pertanyaan agung tentang apa tujuan hidup Anda jika Anda tidak berhasil menemukannya?
melalui metode Ikigai atau ajaran agama Anda? Anda dapat membacanya di bagian selanjutnya. Konsepnya adalah dengan memulai segala sesuatu dengan tujuan akhir hidup Anda, kematian Anda, pemakaman Anda, dan mencoba untuk menghubungkan titik-titik ke belakang. Penasaran? Yuk kita lanjut baca metodenya di halaman selanjutnya.